Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala kulli hal wa bi kulli hal wa ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghuril mayamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratil muhtaramin ahibail kiram, seluruh jamaah Majlis Tarbiyatul Islamiyah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan duduk dan berkumpulnya kita di sini menjadi salah satu wasilah diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala macam bentuk nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang tampak oleh mata kita ataupun nikmat yang kasat oleh mata kita. Maka salah satu refleksi sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yakni bersyukur kepada Allah. Bahkan salah satu nikmatul kibar, kata ulama, salah satu nikmat terbesar yang sering dilupakan oleh seorang hamba yaitu adalah nikmat kedamaian. Kita alhamdulillah malam hari ini duduk berkumpul dengan tenang, dengan damai, menuntut ilmu kita, sedangkan saudara kita di Palestina dibombardir habis oleh kaum Yahudi. Maka kalau kita tidak pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka lihat saudara-saudara kita yang sampai saat ini luar biasa. Beliau mempertahankan kiblat pertama kita, dan itu menjadi salah satu hutang terbesar kita yang tidak bisa dilihat ke sana. Maka salah satu bentuk perkataan daripada ulama Syekh Ramdan Al-Buti dalam fatwanya mengatakan jihadnya kita itu yang tidak bisa sampai ke Palestina, yaitu adalah dengan cara kita men-share di sosial media kita bahwa kezaliman yang luar biasa dilakukan oleh kaum Yahudi, oleh Israel dan yang lain-lainnya yang membantu dia. Yang kedua, kita memboikot semua produk-produk yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut. Dan jangan lupa, kata Syekh Ramdan Al-Buti, termasuk oleh perkataan oleh guru mulia kami Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, selain kita memboikot produknya, maka kita boikot juga akhlak buruknya. Maka jangan sampai kita cuma memboikot produknya sedangkan akhlak-akhlaknya tidak kita boikot. Kita boikot produknya tapi anak-anak kita, saudara-saudara kita masih menggunakan pakaian yang di luar kata syariat, maka inilah nikmat yang saling dilupakan oleh umat muslim pada umumnya, yaitu nikmat damai. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang dinazarah oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lisan yang selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Kita berharap mudah-mudahan sholawat kita ini menjadi petunjuk dan pembimbing kita untuk kelak bertemu dengan baginda Rasulullah dan berada di barisan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita masuk ke golongan umat yang mendapatkan jaminan syafaatul ujmah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat kembali membahas kitab Risalatul Muawwalah lil Imam Haddad atau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dikarenakan guru mulia kita Ustaz Irfan sedang melaksanakan ibadah umroh, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan umrohnya tergolong daripada umroh mabrurah. Kita masuk kepada pembahasan yang ketiga mengenai al-yaqin, mengenai tentang keyakinan atau cara memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu az-zalifu, bermula yang ketiga, an ya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran aw batinan wa yastamirra fi dhalika wa yubaddil al-istita'ata fiha hunalik. Imam Haddad berkata dan berpesan kepada kita, an ya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran aw batinan. Hendaknya seorang hamba itu mengerjakan suatu amal soleh itu sesuai dengan kepercayaannya lahir dan batin. Wa yastamirra fi dzalika wa yubaddil al-istita'ata fi ma hunalik. Dan ia terus-menerus mengerjakan sesuatu itu secara istiqamah dan mengerahkan kemampuannya sekuat tenaga untuk mengerjakan amalan-amalan saleh. Kalau salah satu cara yang pertama dulu kita bahas adalah dengan istima' ayatul Quran. Kita mendengarkan ayat Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan risalah, mendengarkan sirah, mendengarkan tentang bagaimana managib ulama-ulama kita yang menimbulkan keyakinan kita semakin mantap kepada Allah. Yang kedua, kita disuruh mengaktifkan ainul i'tibar, kita disuruh mengaktifkan telinga batin kita. Yang ketiga, cara untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah, yaitu dengan mengerjakan semua amal soleh yang istiqamah, kita kerjakan amal soleh tersebut dan kita berupaya sungguh-sungguh. Karena kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu yazid wa yanqus, wal yazidu bit ta'ah wal yanqusu bil maksiyah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, iman itu kadang naik, kadang turun. Dan naiknya iman tersebut itu dengan seorang hamba taat kepada dia. Dan turunnya iman tersebut dengan seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi amal soleh itu ada tiga, Bapak dan Ibu. Pertama, amalun qauliyun. Yang kedua, amalun qalbiyun. Yang ketiga, amalun fi'liyun. Yang pertama, amalun qalbiyun, yaitu amal soleh yang dikerjakan oleh hati kita. Jadi tidak cuma zahir kita yang memang harus kita mengerjakan amal soleh. Jadi kata Imam Haddad, amal soleh itu ada tiga. Pertama, amalun qalbi, atau amal hati atau amal batin kita. Ustaz, bagaimana amal batin tersebut? Yang pertama adalah al-ikhlasu. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam apa, Ustaz? Ikhlas bin niyah. Ikhlas dulu dalam niat. Kenapa harus niat? An-niyatu mati'ah.
Jadi niat itu adalah jembatan menuju asasul amal, menuju pondasi-pondasi amal perbuatan. Rusak niat seseorang, maka rusak pula amalan seseorang tersebut. Maka kalau selanjutnya di pasal selanjutnya Imam Haddad mengatakan bil ikhlasi niyyah wa tafakkuruha wa tafakkuru fiha. Imam Haddad mengatakan niat itu harus sesuai dengan perbuatan yang akan kita lakukan. Ikhlaskan niatnya. Yang kedua selain ikhlas apa? Tawakal. Tawakal kita kepada Allah bermakna kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menanggung semua hal dalam bentuk apapun, terkhusus dalam 3 perkara Allah tanggung kita. Pertama soal rezeki, Allah tanggung kita soal rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya apa kata Allah? Bertakwa, maka akan aku berikan jalan menuju jalan keluar dalam setiap problematika yang engkau hadapi. Bahkan jalan keluar tersebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sedikit pun tidak akan pernah engkau berpikir bahwa itulah jalan keluar yang aku berikan. Maka tawakal ini salah satu pondasi amalan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mohon maaf, jangan pernah sedikit pun takut kita untuk kehilangan rizki yang berupa materi hanya karena hari ini kita kekurangan. Kita yang menganggap kita kurang, sedangkan Allah menganggap hari itu cukup untukmu. Maka salah satu buktinya tidak ada sedikit pun dari kita yang hadir di sini kelaparan hari ini. Tidak ada pun sedikit pun yang hadir kita di sini untuk tidak merasakan nikmatnya indah menghirup oksigen. Sedangkan saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit sana, 1 tabung oksigen saja itu bisa 800.000. 1 tabung oksigen kecil 800.000. Bagaimana yang besar? Nikmatnya sedikit dicabut oleh Allah. Maka kalau hal kita membandingkan nikmat kita dengan orang lain, sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa cukup. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah merasa cukup. Bagi yang pedagang, maka laksanakan apa yang telah menjadi perintah Allah. Bahkan bapak dan ibu, seorang tijarah, seorang pedagang, seorang perniaga, itu telah dikasih rumusnya oleh Allah di dalam Al-Quran, yang memang dia tidak akan pernah sedikit pun menemukan kerugian. Apa kata Allah? Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum fi sirri wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur, kata Allah. Allah bilang dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 29, posisi kanan atas itu tiga di atas di bawah. Nah, udah kayak Ustaz Hidayat, biar nggak kalah Ustaz Hidayat. Soal baru tadi bulan ngapal posisinya. Apa kata Allah dalam surah Al-Fatir ayat 29? Innal ladzina yatluna kitaballah, bahwa orang-orang yang serius membaca kitab Allah, ay bimakna Al-Quran. Bapak Ibu, kita semua ada WhatsApp apa tidak? Ada. Berapa satu hari kita balas WhatsApp kawan-kawan kita? Ada 10 lebih, ada 20 lebih, 30 mungkin ada, 30 chat pribadi dari rekan-rekan kita mampu kita balas. Tidak sanggupkah kita baca 30 ayat Al-Quran dalam satu hari? Jadi kita mampu membaca pesan-pesan
kita mampu membaca scroll sosial media kita. Tapi kenapa untuk membaca Al-Quran kita masih hitung-hitungan? Bukankah kita sepakat semuanya bahwa Al-Quran di sini digunakan syahrul Ramadan unzila fil Quran hudan linnas. Allah bilang hudan linnas, bukan hudan lil muslimin, bukan hudan lil mu'minin, tapi Allah gunakan hudan linnas. Allah turunkan Al-Quran sebagai salah satu petunjuk yang nyata bagi kaum manusia. Tidak dikhususkan oleh Allah untuk kita orang Islam, karena kenapa? Siapapun yang mau mempelajari Al-Quran, maka Allah bilang tadabburul Quran, pelajari Al-Quran, jangan tafakkurul Quran, jangan dipikirkan Al-Quran. Ketika seorang hamba sudah mulai memikirkan makna Al-Quran, maka akalnya akan membimbing ke satu jalan, yang jalan tersebut hingga literasi Al-Quran diartikan semau perut dia. Tapi ketika seseorang mentadabburi Al-Quran, maka yang dia ambil dasarnya adalah rujukan para alim ulama, bahwa Al-Quran itu seperti ini asbab nuzulnya, ini cara tafsirnya, baik tafsir Sawi, baik tafsir Jalalain, rujukannya jelas, sehingga kenapa hudan lindasnya itu terbukti. Mohon maaf Bapak Ibu, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu di Depok, di Tangerang. Mohon maaf, kalau saya punya kawan itu dia universitas fakultasnya Usuluddin, ada pelajaran tafsir Tabari. Mohon maaf, yang ngajar itu orang Kristen. Saking luar biasanya pengetahuan Al-Qurannya, orang Kristen saja mampu memahami bahasa Arabnya, baik dari kaidah nahwu, shorof, mantik, balaghah, bayan, dan lain-lainnya. Ia mampu, kenapa kita tidak? Maka Allah gunakan di situ hudan lindas, petunjuk bagi manusia. Kalau orang kafir saja mentadabbur Al-Quran dia mendapatkan manfaatnya, apalagi kita. Hingga dengan kita mentadabbur Al-Quran tersebut, kita menjadi semakin mantap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah tadi, innal ladzina yatluna kitaballah, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa satu hari satu juz, satu hari satu lembar jadilah. Kalau tidak bisa satu hari satu lembar setengahnya ini jadilah. Kalau tidak bisa juga satu hari 10 ayat. Ini untuk orang-orang yang tadi pedagang. Wa aqamus shalah, dirikan sholat. Selagi nyawa kita masih ada di badan, kita jaga sholat tersebut sampai nyawa kita tidak lagi di badan. Karena kelak dia yang akan menjaga kita tak kala nyawa kita sudah tidak ada lagi di badan. Itu sholat. Sebagai salah satu buktinya Bapak dan Ibu, istri saya punya nenek kandungnya sudah wafat kurang lebih sekitar 20 tahun sampai 25 tahun yang lalu. Suatu ketika tepat 40 hari setelah nenek itu dikubur, penggali kubur kebetulan lagi menggali di samping makamnya. Hingga di 40 hari, tepat 40 hari, mendengar suara orang minta tolong. Tapi ketika dilihat di sekelilingnya tidak ada yang mengatakan, ya tidak ada sedikit pun orang yang minta tolong. Sehingga didengarkan dengan seksama, ternyata suara minta tolong tersebut ada di makam neneknya istri saya.
40 hari sudah dikubur, dinyatakan wafat pada hari pertama ia wafat. 40 hari atas kuasa dan izin Allah hidup kembali. Hingga digali sama penggali kubur. Digali kembali dengan penggali kubur, ternyata ketika dilihat semua organ-organnya utuh. Hanya yang kotor itu kain kafannya saja. Apa perkataan pertama kali yang keluar dari lisan nenek istri saya? Tolong antarkan saya ke masjid, saya mau sholat. Saya mau sholat. Hingga kaget para penggali kubur ini. Akhirnya diangkatlah dari liang lahatnya tersebut, diantarkan ke hadapan rumah mertua saya saat itu. Apa yang disampaikan oleh nenek tersebut, umur 95 wafatnya, hidup lagi. Apa yang disampaikan? Wahai anak-anakku, sholat kalian, lakukan ibadah, karena tak kala aku ada di kubur itu, bukan malaikat mungkar nakir yang datang, tapi seseorang yang berpakaian lusuh, bau jeleknya luar biasa. Hingga saya bertanya, man anta? Ini bahasa saya, dan itu tidak bisa bahasa Arab. Siapa kamu? Apa yang dijawab orang tersebut? Ana sholatuka. Aku adalah sholatmu. Kenapa engkau seperti ini? Dulu ketika di dunia engkau tidak menjagaku, maka saat ini kondisiku ini adalah gambaran sholatmu ketika di dunia, maka aku yang akan menemanimu sampai nanti hari kebangkitan. Tidak lama lagi datang lagi yang serupa luar biasa. Apa katanya? Siapa kamu? Aku adalah puasa. Dulu ketika di dunia engkau tidak mengerjakan puasa, maka hari ini akulah yang akan mendampingimu. Datang lagi satu orang katanya, siapa engkau? Cuma parasnya bagus, pakaiannya bagus, cuma bau badannya busuk. Apa kata nenek tersebut? Siapa kamu? Aku adalah sedekahmu. Dulu kau memang seorang yang dermawan bersedekah, maka aku ditampilkan dengan paras yang seperti ini. Tapi satu salahmu adalah engkau tidak menjaga sholat, sehingga aroma badanku ini karena engkau tidak menjaga sholatmu. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Passwordnya semua ibadah itu adalah sholat. Jadi kalau misalkan kita tidak sholat, kayak mana kita mau ibadah-ibadah lain diterima? Baru ketika sebelum katanya dibangkitkan kembali, datanglah dua sosok yang dia tidak bisa gambarkan. Hingga sebelum ia sadar itu, berkata orang tersebut, kamu belum saatnya di sini, tapi dipecut terlebih dahulu. Maka dia sampaikan ke mertua saya, kalau kalian tidak percaya adanya siksa kubur, buka punggung saya. Maka di punggungnya tersebut ada baret yang panjang. Ada baret yang panjang. Hingga hal ini saya pernah membaca suatu kisah, suatu kitab hikmah. Hal ini pernah terjadi pada zaman dahulu. Mungkin pada zaman ulama-ulama khalaf. Ulama khalaf itu adalah ulama-ulama ba'da salafun salih. Hal serupa pernah terjadi, karena itu sudah terbitin waktu mungkin 100 tahun atau bahkan ribuan tahun yang lalu, 20 tahun silam, 25 tahun silam. Hal itu menjadi nyata, itu bukti bahwa wakafa mautil izamah, bahwa memang kematian itu menjadi pesan terhebat untuk kita. Maka apa yang kita siapkan? Sesibuk apapun kita jangan pernah tinggalkan sholat. Karena kenapa? Kita jaga sholat tersebut di dunia selama kita masih bernafas, maka ia akan menjaga kita tak kala kita sudah berhenti bernafas. Yang selanjutnya adalah
wa qamu shalah wa anfaqu mimma razaqnahum bisirri wa alaniyah. Maka infakkanlah sedikit daripada hartamu, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan. Kenapa Ustaz harus terang-terangan? Bukankah itu amalan riya? Riya itu bukan kapasitasnya penilaian manusia. Riya itu mutlak penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, lautan yang dalam itu mampu manusia arungi, sedangkan dalamnya hati tidak ada satupun manusia yang mampu mengarunginya kecuali sang pemilik hati. Tiga hal ini dijaga. Apa kata Allah? Tijaratan lan tabur. Sedikit pun perdaganganmu itu tidak akan pernah mendapatkan kerugian. Ini janji Allah di dalam Al-Quran. Maka kalau sudah mutlak janji Allah, baik ketika kita melaksanakan janji tersebut terbuktikan atau belum terbuktikan, tugas kita adalah meyakini bahwa janji Allah itu pasti datang pada waktu yang menurut Allah pas untuk kita. Karena Allah lah yang mengatur semuanya. Apalagi salah dari antara amalan hati, khauf, takut kepada Allah, takut Allah murka kepada kita, takut tidak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, takut pekerjaan apapun yang kita lakukan ini tidak dilirik oleh Allah. Sehingga ketakutan yang seperti itu membuat kita semakin mantap keyakinan kita, semakin yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemarin ada yang bertanya sama saya, kok saya dagang rugi terus Ustaz? Kayak mana ini? Udah berapa kali kami buka jualan, gulung tikar lagi. Maka saya bilang, Bapak sholatnya kayak mana? Yang paling pertama kita tanya adalah sholatnya. Saya sholat Ustaz kalau lagi ingat. Kalau lagi ingat dia sholat. Enak betul kayak gitu. Bahkan luar biasanya Pak, dia berdalih, karena ketidaktahuan saya ini kan dimaafkan. Enak betul jadi orang tidak tahu. Iya, ketidaktahuan itu marfu dalam agama. Tapi bagi wilayah yang memang tidak ada atau sulit ditemukan nih yang semacam ini, Tembilahan tidak bisa dibilang kayak gitu. Tembilahan ini udah banyak majelis-majelis ilmu. Dia bertanya, jadi gimana Ustaz? Sholat Bapak aja tidak bagus. Maka saya berikan kata Allah di Al-Quran surah Al-Fatir ayat 29 tadi, tahu dia. Makanya Pak, kalau kita itu kadang kalau menemukan hal-hal yang sempit, berarti kita ini susah diatur oleh Sang Maha Pengatur. Maunya buat aturan sendiri di peraturan-peraturan yang sudah baku. Yang ada, kalau misalkan kita dalam dunia pekerjaan di kantor, kita buat aturan sendiri semau kita, yang ada di PHK mutlak hari itu. Kayak gitu juga Allah. Ikuti aturan Allah Sang Maha Pengatur. Insya Allah tidak akan pernah ditemukan kerugian. Dan yang selanjutnya adalah amalan hati itu, jauhi suudzon, biasakan husnuzon. Husnuzon billah wa husnuzon bi abdillah. Husnuzon sama manusia, husnuzon sama Allah, kemudian kita husnuzon sama manusia. Yang kedua, amalun qauliyun. Jadi ada amal soleh yang berupa ucapan dan perkataan. Ini penting Bapak dan Ibu. Agar kenapa? Agar lisan kita ini terbiasa dengan lisan zakir.
lisan yang senantiasa menyebut Allah dan Rasulullah, bukan lisan lagi, bukan lisan yang keluarnya itu adalah sia-sia, yang keluar di situ adalah seolah-olah dia orang yang paling tersakiti di dunia, dia orang yang paling susah di dunia, sehingga hanya karena satu kesusahan dia melupakan ribuan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Nah, jadi terbiasa untuk lisanul dzakir, terbiasa lisan yang senantiasa menyebut Allah. Maka poin pertama amalan lisan kita adalah zikir kepada Allah, pengajian zikir kepada Allah, baca Al-Quran zikir kepada Allah. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri, kata Allah. Allah mudahkan Al-Quran tersebut untuk sebagai pengingat kepada Allah. Wa aqimus shalah lidzikr, dirikan sholat sebagai salah satu zikir kepada Allah. Zikir lisan kita, baik kalau dalam keadaan apapun, ucapkan saja la ilaha illallah atau sholawat. Silahkan yang suka sholawat dengan syair ataupun tidak. Menjaga omongan-omongan yang kotor. Yang keempat adalah menjaga apa yang masuk ke dalamnya. Apa yang masuk ke dalamnya harus bersumber dari yang halal. Ketika amalan tersebut, ketika barang yang sudah masuk, makanan, minuman yang sudah masuk ke dalam badan kita, cepat-cepat hancurkan. Oh, kayak mana Ustaz cara hancurkannya? Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, beliau menukil hadis baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Adib ta'amakum bizikri wassalah. Hancurkan makanan yang engkau makan itu dengan zikir dan sholat. Makanya amalan daripada ulama salafun salih, kalau beliau setelah makan itu, setidaknya beliau langsung ambil wudhu, langsung mendirikan sholat sunnah 4 rakaat. Ada nggak yang sambung? Tipis harapannya. 4 rakaat, agar ini bukti bahwa gerakan-gerakan sholat kita itu tidak sia-sia. Olahraga batin, olahraga lahir itu adalah sholat. Mentang-mentang bahas makanan, semua istighfar nih. Ini lagi berusaha. Adib ta'amakum, yang ketawa itu. Ketawa itu. Adib ta'amakum bizikri wassalah. Hancurkan makanan yang engkau makan masuk ke dalam perutmu itu dengan zikir dan sholat. Kalau tidak bisa 4 rakaat, kata Imam Ghazali, yusabbih mi'ata tasbihat. Berzikir engkau sebanyak 100 kali zikir yang engkau ketahui. Ada habis makan zikir? Jujur tipis harapan dari kamu ya. Paling habis makan alhamdulillah. Selesai, yang lelakiannya duduk ruang tengah, ambil rokok, bakar, minum kopi. Ada kayak gitu? Selesai dah. Sama loh. Tapi seharusnya kita seperti itu. Kita mengusahakan untuk demikian, agar kita ini hidup sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang ketiga, adib ta'amakum bizikri wassalah. Kalau kita tidak bisa 4 rakaat setelah makan, ini kan imbahnya kita makanan nih. Nah, minta sama Pak Haji Fitra gelar sajadah sesama kita 4 rakaat. Setuju? Satu orang yang jawab ini. Ada nggak satu yang datang nih? Ya, satu orang ya yang jawab. Berarti Pak Haji Sultan gelarkan Pak Haji gelar.
zikir. Yang ketiga apa? Caranya adalah kita menghancurkan makanan kita tersebut dengan membaca minimal 1 lembar Al-Quran. Kalau bahasa Sundanya itu 1 kaca. Jadi 1 lembar sini itu 1 kaca. Kalau di sini apa namanya? 1 halaman. 1 halaman. Minimal baca Al-Quran 1 halaman. Karena kenapa? Itu menjadi salah satu zikir lahir dan zikir batin kita. Karena batin itu butuh makan. Maka makan batin kata ulama zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kita mampu menggetarkan hati kita sehingga hati kita itu menjadi hati yang penuh dengan Allah dan Rasulullah SAW, sehingga keyakinan kita semakin mantap kepada Allah. Yang selanjutnya adalah amalun fi'liyun, yaitu amal yang dikerjakan oleh perbuatan badan kita yang zahir. Apa salah satunya tadi? Salat. Hancurkan makanan kita dengan zikir dan salat. Wala tanamu alaihi. Jangan tidur setelah makan. Karena kenapa? Yaksuna qulubukum. Karena tidur setelah makan itu mengeraskan hati kita dari petunjuk-petunjuk Allah, dari hidayah Allah, dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu amalan fi'liyah atau amal perbuatan zahir kita adalah salat, adalah sedekah, adalah umrah, adalah haji, adalah memperbuat perbuatan baik, menolong antar sesama kita. Dan ini yang hadir pada majelis ilmu ini merupakan amalun fi'liyun, amalun qalbiyun, wa amalun qauliyun. Yang hadir dalam majelis ilmu ini kata ulama, dia dapat 3 amal soleh tersebut, sehingga orang-orang yang duduk di majelis ilmu itu, 1 kali dia duduk di majelis ilmu itu mampu mengampuni dosa 70 kali dia duduk di tempat lain. Itu salah satu barakatul ilmi atau berkahnya ilmu. Nah, inilah yang harus kita dawamkan mulai sekarang, sehingga al-iman yazid bitta'ah. Keimanan kita senantiasa naik dengan ketaatan kita kepada Allah. Karena kenapa? Alamatus sa'adah. Min alamatis sa'adah ayyuwafiqallahu abdan li amal salih. Jadi salah satu cara kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tak kala kita mengindahkan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan taufik tersebut kita mampu mengerjakan amal saleh. Apa beda hidayah dan taufik? Hidayah itu sederhananya, kalau kita keluar tembilahan, ada plat yang besar, rengat kilo 5, petunjuknya itu hidayah. Setelah kita telusuri satset nyasar, kita mau ke Simpang Granit, ketemu orang, bang, mana arah Simpang Granit? Kata abang itu, tuh lurus, belok kanan, mentok, belok kiri, keluar Simpang Granit. Itu taufik namanya. Jadi hidayah sama taufik ini satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Jadi jangan lagi mengatakan saya memang sudah dapat hidayah, tapi saya belum dapat taufik.
Topik mana nih? Topik mana Wajib? Sapalas kah? Saya belum dapat taufik. Yang namanya taufik itu ditelusuri dulu jalannya. Kalau bingung baru bertanya sama orang yang paham. Hingga Allah arahkan melalui orang tersebut jalan yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemput hidayah, jalani taufiknya. Insya Allah dengan demikian itu kita semakin mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena buah keyakinan yang bagus kepada Allah, kata Imam Haddad, hatinya sedikit pun akan susah digoda oleh syaitan, sebagaimana ketika syaitan bertemu Umar bin Khattab, mendengar namanya aja syaitan lari terbirit-birit. Melihat bayangannya saja syaitan sudah takut, apalagi nak menggoda Umar yang ada ditimpas kepala syaitan sama dia. Kita tidak bisa kayak Umar, setidaknya hati kita bentengi dengan keyakinan, kita bentengi dengan mendengarkan ayat Quran dan membacanya, kita bentengi dengan kita melihat sesuatu dengan ainul iktibar, dengan melihat hal-hal yang berdampak positif bagi diri kita. Maka lingkungan itu sangat mempengaruhi jamaah sekalian. Kalau kita sering dengar berkawan sama penjual minyak wangi, maka kita akan ketularan wangi. Berkawan sama penjual jengkol, maka setidaknya sedikit kita bawa jengkol. Ada nggak jual jengkol sini? Tidak nyinggung ya, tidak. Ini ibarat aja. Maka kalau kata ulama, man jalasal akhyar ja'alallahu bihi minal akhyar wa in kana asrar. Wa man jalasal asrar ja'alallahu bihi minal asrar wa in kana minal akhyar, kata ulama. Orang yang punya teman duduk itu adalah orang yang positif, orang yang baik, maka Allah akan menjadikannya baik walaupun sebelumnya perangainya paling buruk. Tapi orang yang punya teman duduk, orang yang membawa dampak negatif, orang yang tidak baik, maka Allah akan jadikan dia tidak baik walaupun sebelumnya dia adalah orang yang paling taat. Maka lingkungan itu sangat mempengaruhi. Maka yang terakhir sebelum kita tutup, kerjakan amalan-amalan soleh yang dikategorikan sebagai ahsanul amala di Al-Quran. Karena Bapak dan Ibu, dua hal yang harus kita jemput sebelum kematian ini datang kepada kita. Pertama adalah ridho dari Allah dan ridho dari Rasulullah SAW. Jalannya banyak, baik dengan dakwah berbakti kepada orang tua, baik dari jalur sedekah, baik dari jalur qiyamul lail, baik dari jalur salat duha, salat wajib dan lain-lainnya. Silahkan pilih. Makanya ibadah itu banyak, sehingga kita pilih yang mana yang nyaman, yang bisa kita dawamkan. Dengan dawam tersebut, dengan keistiqomahan tersebut, menghantarkan kita kepada keyakinan yang semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keyakinan tersebut puncak daripada kehidupan kita mendapatkan sebuah payung, yaitu payung keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan sedikit kita mempelajari risalah muawwalah, pesan-pesan daripada Imam Haddad, semakin bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tarfa'una biha ratuna wa ta'un. Ya man amara idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun.
اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلباتنا وطالباتنا من أهل العلم وأهل الخير، من أهل العلم الاستقامة، من أهل القرآن، من أهل الإيمان، ونسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا كثيرا حلالا طيبا وخلقا حسنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل وارزقنا وإياهم فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين، إنك أنت السميع الدعاء يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.